Halo, selamat pagi seluruh siswa SMPK Penabur. Hari ini kita berjumpa dan kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Kita akan belajar tentang teks tanggapan. Anak-anak semua, hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi 3.7, yakni memahami, mengidentifikasi unsur kritik dan unsur pujian dari sebuah teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Sebelumnya kita akan membahas tentang arti tanggapan terlebih dahulu. Nah, teman-teman seluruh siswa SMPK Penabur, sering kita melihat sebuah kejadian, entah dari koran, entah dari TV, ya, tentang suatu peristiwa yang menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Semisal peristiwa penebangan pohon di jalan-jalan besar atau di jalan-jalan raya, atau juga tentang penanganan bencana yang menimbulkan banyak kerugian karena ada korupsi dan lain sebagainya. Kadang kita tidak menyetujui kejadian itu, lalu kita berkomentar, aduh, kenapa pohon-pohon yang telah rimbun malah ditebang? Jalanan jadi gersang kan? Lama loh kita menumbuhkan sebuah pohon, tapi ketika sudah besar, mengapa justru ditebang? Atau kadang bahkan kita justru menyetujui sebuah fenomena penebangan pohon di jalan-jalan raya, sehingga kita berkomentar, wah, pohon-pohon yang telah rimbun di tepi jalan sepantasnya lah ditebang, karena bila ada angin besar, akar pohon tak kuat lagi dan pohon itu akan rawan tumbang dan justru akan membahayakan pengguna jalan. Jadi tanggapan itu apa sih sebenarnya? Nah, tanggapan adalah komentar seseorang menghadapi suatu fenomena dan akhirnya membentuk pemikiran apakah ia menyetujui, apakah ia menolak, apakah dia mendukung, atau sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan tanggapan, atau seringkali disebut sebagai pendapat pribadi seseorang berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berikut adalah ungkapan-ungkapan yang menandakan kesukaan, kesetujuan, atau bahkan pujian terhadap sebuah fenomena. Contohnya seperti ini. Saya setuju dengan penebangan pohon di pinggir-pinggir jalan karena bila ada angin kencang dan pohon tidak ditebang, akar pohon tidak bisa menahan beban pohon yang besar dan akhirnya justru membahayakan keselamatan pengguna jalan. Berikut adalah contoh-contoh kalimat atau ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan atau bahkan bernada kritik. Yang pertama, contohnya, mengapa pohon-pohon ditebang? Saya tidak setuju. Bukankah pohon-pohon yang besar itu menumbuhkannya memerlukan waktu yang lama? Yang kedua, pohon-pohon harus dilindungi, tidak boleh ditebang sembarangan. Kalaupun
harus dikurangi, yaitu ranting-rantingnya yang membahayakan itulah yang dipangkas, bukan pohonnya yang ditebang. Seperti halnya teks-teks lain, teks tanggapan juga memiliki struktur sebagai ciri khas dari teks tanggapan dibanding teks-teks yang lain. 3 ciri tersebut adalah di dalamnya ada konteks atau fenomena yang akan ditanggapi, dari pendapat orang lain, dari fenomena, dari catatan atau dari kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat dan sedang seru atau sedang update di dalam masyarakat. Kedua adalah deskripsi. Deskripsi itu apa? Sebuah penjelasan dari suatu argumentasi atau tanggapan yang disertai dengan alasan mengapa tidak setuju atau mengapa setuju. Struktur yang ketiga adalah penilaian. Penilaian ini hanya mengulang argumentasi disertai alasan final tentang yang disetujui atau tidak disetujui dari sebuah fenomena. Teks tanggapan hanya merujuk pada satu tanggapan. Apa sih artinya? Artinya bahwa sebuah teks tanggapan berisi satu pemikiran saja yang mengerucut apakah setuju atau tidak setuju, apakah menolak atau menerima, mendukung atau tidak, mengkritik atau memuji. Jadi hanya satu ide di dalam menanggapi sebuah fenomena dalam sebuah teks tanggapan kritis. Akhirnya saya mengajak kita semua mendiskusikan beberapa hal tentang teks tanggapan. Tuhan memberkati.